Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Alvini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang aplikasi Fast Fourier Transform atau FFT pada MATLAB. Nah, jadi salah satu aplikasi FFT itu kan untuk memisahkan sebuah noise dalam suatu sinyal. Jadi, pada video kali ini, pertama-tama kita akan mendesain suatu sinyal dengan menuliskan kode sebagaimana yang tertera pada line 9 hingga line 17 yang terlihat pada layar. Jadi di line 9 ini kan ada fs sama dengan 500. Maksudnya adalah frekuensi sampling yang saya gunakan pada signal yang akan didesain adalah sebesar 500. Artinya dalam 1 detik akan dihasilkan sebanyak 500 getaran atau gelombang. Sedangkan pada line 10 maksudnya adalah periode, di mana kita tahu rumus dari periode adalah 1/frekuensi. Nah, T kecil yang ada pada line 11 maksudnya adalah waktu, di mana, saya menggunakan 0 hingga 1 detik. Jadi nantinya akan, ditampilkan, 0 hingga 1 detik pada plot yang akan dihasilkan dengan periode T. Sedangkan signal yang akan didesain sendiri saya beri nama signal. Di sini saya menggabungkan 2 sinyal sinusoidal, yang pertama memiliki frekuensi sebesar 30 dan yang kedua memiliki frekuensi sebesar 50. Nah, jadi persamaannya adalah 2 dikali sin 2pi dikali F1 yaitu 30 dikali T ditambah sin 2pi dikali F2 yaitu 50 dikali T. Kemudian untuk menampilkan plotnya, kita cukup menuliskan plot T, signal. Maksudnya adalah sumbu X pada plot yang akan dihasilkan nanti menunjukkan T atau waktu yang telah kita set pada line 11 tadi. Sedangkan sumbu Y-nya menunjukkan signal itu sendiri. Nah, apabila kita run, maka akan dihasilkan plot sebagai berikut. Nah, ini adalah signal yang telah kita desain. Kemudian selanjutnya kita perlu menambahkan noise pada signal sebelumnya, yaitu dengan menuliskan kode sebagai berikut. Nah, jadi sinyal yang baru yang telah memiliki noise saya beri nama dengan N, sehingga persamaannya adalah N sama dengan signal signal yang tadi, ditambah 2 dikali, eee, ini maksudnya adalah random noise. Jadi untuk menambahkan suatu random noise pada sebuah sinyal di MATLAB, kita bisa menuliskan kode random sebagaimana yang tertera pada line 19 ini. Kemudian selanjutnya kita tinggal, menuliskan plot T, N seperti yang di atas untuk menampilkan plotnya. Eee, Bisa kita lihat di sini sumbu X-nya tetap T, namun sumbu Y-nya berganti menjadi sinyal yang baru, yaitu sinyal N. Nah, apabila kita run, maka akan terlihat plot sebagai berikut. Ini sinyal yang sebelumnya yang tanpa noise, sedangkan ini sinyal yang baru yang telah, diberi noise. Nah, selanjutnya kita bisa langsung, mengaplikasikan FFT pada sinyal yang baru tersebut dengan menuliskan kode sebagai berikut. Nah, jadi sinyal yang baru, yang telah menggunakan FFT saya beri nama Z. Jadi Z adalah FFT dari sinyal N atau sinyal dengan noise yang tadi. Nah, sedangkan absolut dari Z, saya beri nama Z-abs. Nah, untuk menampilkan plotnya, kita cukup menuliskan plot dalam kurung Z-abs. Jadi, Z-abs ini maksudnya adalah nilai absolut dari Z, di mana Z itu adalah Fourier transform dari sinyal N. Jadi kalau misalnya kita mau mengaplikasikan Fourier transform di MATLAB, kita cukup menuliskan FFT dalam kurung sinyal yang ingin kita transformasikan gitu. Nah, terus apabila kita run, maka, akan dihasilkan plot sebagai berikut. Nah, ini yang sebelumnya, yang original signal dalam time domain, terus ini signal with noise dalam time domain. Nah, yang ini adalah dalam frekuensi domain, tapi, sinyal yang masih ada noise-nya.
bisa dibilang, eee, plot yang ini, grafik yang ini merupakan, eee, frekuensi domain dari sinyal yang ini nih. Jadi dia masih ada noise-nya. Nah, kalau misalnya kita mau memisahkan noise-nya, mendesain, plot yang tanpa noise-nya, kita bisa menuliskan kode sebagai berikut. Jadi sebenarnya sama aja, untuk, sinyal tanpa noise dalam frekuensi domain saya beri nama Y. Nah, kita cukup mengganti, eee, value-nya, nilainya yang ada di dalam kurung ini. Kalau sebelumnya N, nah kita menggantinya dengan signal atau, sinyal yang original yang tadi, yang awal. Sehingga nantinya dia akan, kasihkan FFT pada sinyal yang original yang belum kita berikan noise. Nah, untuk, ke bawah-bawahnya, untuk menampilkan plotnya sama aja kayak yang di atas. Nah, apabila kita run, maka akan dihasilkan plot sebagai berikut. Nah, ini jadi di sini ada 4 plot. Yang pertama adalah original signal, signal yang belum ada noise-nya dan ditampilkan dalam domain waktu. Sedangkan yang bawahnya adalah signal yang sudah diberi noise namun masih ditampilkan dalam domain waktu. Nah, untuk yang di sini adalah, signal yang sudah ditampilkan dalam domain frekuensi. Yang di atas adalah, signal yang masih ada noise-nya. Jadi, eee, bisa dibilang kan ini merupakan domain waktu dari yang ini, sedangkan yang ini, plot yang ini merupakan domain waktu dari plot sinyal yang ini. Nah, bisa dilihat nih dari yang plot yang ini dan yang ini perbedaannya cukup kelihatan ya, di mana yang kecil-kecil ini adalah noise-nya, sehingga, pas udah kita hilangkan noise-nya, dia jadi hilang. Nah, sebenarnya sinyal aslinya tuh yang ini nih, yang 2 ini. Kan tadi kita menggabungkan 2 sinyal sinusoidal ya. Ini ada yang dengan frekuensi 30 dan dengan frekuensi 50. Jadi di sini ada 2, ini dengan frekuensi 50, ini dengan frekuensi 30, gitu. Sekian, video dari saya tentang aplikasi Fast Fourier Transform. Terima kasih.